Kalau kita misalkan punya MK000001 kayak gini, di substring 2,5, jadi nanti dihilangkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like di bawah guys. Subscribe juga channel ini. Dengan subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Hai, halo guys, berjumpa lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita buat kode otomatis untuk di tabel ya, seperti kode transaksi ataupun kode yang kemarin kita pernah perlihatkan di tutorial sebelumnya yang kayak gini nih, MK0001, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, kita akan buat bagaimana supaya otomatis terbuat ya. Jadi nanti kita tidak lagi menggunakan primary key-nya sebagai integer karena kan biasanya kan kita menggunakan integer ya. Nah, nanti kita akan gunakan varchar. Kenapa tidak integer? Karena saya rasa kurang efektif ya kalau misalkan integer untuk primary key yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekali dengan proses perhitungan, penjumlahan, perkalian, dan apapun itu ya, aritmatika lah ya. Jadi sebaiknya kita gunakan varchar ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita bisa gunakan ini secara berulang-ulang menurut angka terakhir di dalam tabelnya. Nah, langsung aja kita lihat gimana cara membuatnya. Di sini saya menggunakan folder yang kemarin ya, karena di kemarin itu kan tutorialnya kita buat kodenya secara manual ya. Jadi kita mengetikkan string dengan keyboard manual gitu. Nah, oke, sekarang teman-teman langsung aja kita bikin file baru di sini nih. Saya menggunakan namanya kode.php. Enter kayak gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman dengan syarat teman-teman harus sudah punya dulu nih database-nya dan tabelnya gitu. Tabel apa yang mau dibikin primary key otomatis ya bener, primary key otomatis generate kode otomatisnya. Misalkan teman-teman punya tabel transaksi, berarti kan nanti tabel transaksi gitu ya. Oke, langsung aja saya akan buat dulu fungsinya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan ini text editornya Sublime. Sublime. Oke teman-teman ya, jadi sebelum mulai pastikan kalian sudah menyalakan servernya dulu. Kita sudah jalankan servernya seperti itu. Kemudian harus punya browser tentunya teman-teman ya. Oke, berapa nanti penjelasannya saya akan jelaskan di akhir ya. Ketika kode ini sudah jadi, nanti video ini akan saya percepat. Oke teman-teman, di sini nampaknya sudah selesai, sudah seperti ini. Nanti kita akan
jelaskannya. Oke, sekarang langsung aja ya kita jelaskan. Jadi di sini kita seperti biasa membuat fungsi dengan nama autocode, artinya kode otomatis lah ya, artinya gitu. Kemudian di sini kita punya beberapa variabel num, perfect query, run, data, row, num. Kemudian sebenarnya taruh di sini nggak apa-apa ya, jangan taruh di sini deh. Kita simpan di atas saja. Taruh itu bahasa apa teman-teman ya? Oke, kayak gini. Kemudian ada row, ada number increment ini, number increment kayak gini. Kemudian di sini ada if row lebih dari 0 bla bla bla. Nah, oke. Variabel num ini kok sama ya? Data, oh ya nggak bisa, harusnya kita taruh di sini deh. Nah, gini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kita memberikan variabel num ini dengan string kosong ya. Ini bukan 0 atau bukan apapun. Ini kosong. Kemudian kita kasih prefixnya MK. Karena apa? MK karena di sini kita akan menggunakan MK00 dan seterusnya ya. MK. Tapi teman-teman juga bisa ganti prefix ini. Prefix itu artinya eh, beberapa huruf di depan gitu ya. Prefix. Kemudian teman-teman bisa ganti kayak gini kalau misalnya transaksi TRS atau TRX kayak gini. Tapi saya di sini akan menggunakan MK ya. Nah, di sini ada query. Query-nya select max dari kode MK kita as sebagai kode. Ini apapun bisa ya, asal nanti ini dengan ini kita samakan gitu. Dari tabel MKL. Jadi kita akan menselect nilai kode MK, kolom kode MK ini yang maksimal. Di sini kan maksimal 10. Nah, diselect maksimalnya, kemudian di S sebagai kode. Di sini terus ada run ya. Run ini untuk menjalankan query. Di sini artinya MySQL query dari query yang atas gitu kan. Mungkin teman-teman sudah paham. Kemudian di sini ada data. Di sini kita ambil datanya dengan menggunakan MySQL fetch array ke variable run. Kemudian di sini ada row untuk mengecek fungsinya MySQL fetch row dari run juga. Nanti kita akan gunakan di sini. Nah, kemudian 6 ini kita ambil data dari kode dengan memanggil data yang di sini MySQL fetch array. Kemudian kita panggil kode yang ini yang tadi kita sudah S. Jadi nanti ini isinya adalah kode MK maksimal. Maksimal kode MK dari tabel mata kuliah kayak gitu. Kemudian di sini ada number. Variable number ini kita gunakan untuk, karena di sini number ada 2 nih. Number yang pertama dan number kedua, 3 sama ini sih sebetulnya. Nah, ini number ini untuk increment. Kemudian yang ini kita inisialisasi sebagai integer, kemudian di substring. Substring itu memotong string dari variabel num. Dari variabel num dimulai dari 2 karakter di depan dan di print atau istilahnya ditampilkan 5 ke belakang gitu ya. Jadi misalkan di sini kita punya MK 1 2 3 4 5 kayak gini, teman-teman. Saya taruh di sini ya. Nah, kalau kita misalkan punya MK 00001 kayak gini, di substring 2,5, jadi nanti dihilangkan seperti ini. Dipotong seperti ini dan ditampilkan 1 2 3 4 5 kayak gitu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, tapi formatnya integer. Karena apa kenapa harus integer? Karena di sini kita akan increment di sini teman-teman. Kalau string nanti nggak bisa di increment gitu. Oke, lanjut. Di sini ada if row, jika row lebih dari 0, artinya jika row-nya itu artinya ini ya, row nih, kolom kayak gini, 1 2 3 4 bla bla dan seterusnya. Maksudnya jika sudah ditemukan, maksudnya ditemukan itu sudah ada gitu ya, sudah ada yang digunakan. Misalkan dia sistem ingin mengenerate 0010. Jadi kalau udah ada ya dia akan ke sini gitu. Maksudnya ditemukan lebih dari 0 itu 1 ya, lebih dari 0, angkanya 1.
Jadi kalau sudah ada kode yang sama, maka dia harusnya return ke sini. Kemudian else di sini jika tidak, maka dia akan mengisi variable value dengan perfect. Perfect itu yang ini, perfect mk dot ini untuk menyambungkan ya, untuk menggabungkan string sebetulnya. Kemudian menggunakan sprint s print f. Ini untuk mencetak nilai string yang sudah ditentukan formatnya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada, nanti teman-teman bisa cari lagi di Google ya, kenapa, apa itu fungsi sprintf. Singkatnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk mencetak string atau ya string betul, karena di sini saya menggunakan s. Nah, di sini ada persen 0,5 karena saya akan menggunakan 5 digit kayak tadi ya, 0000 kemudian 1 kayak gini. Sebagai string dari number yang ini teman-teman. Jadi dicetak 5 seperti ini, 5 dengan formatnya string, dengan tipenya string dari variabel number. Ini kan integer ya, kemudian ke string gitu teman-teman ya. Kemudian nanti digabungkan dengan perfect, nanti jadinya seperti ini, MK kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita akan coba outputnya. Kita di sini langsung aja di echo auto panggilnya kayak gini teman-teman. Nah, jadi kita panggil fungsi yang ininya gitu. Tapi sebelum itu kita harus include dulu file config atau file koneksinya. Karena di sini saya sudah punya file koneksinya ini. Jadi saya tinggal include. Nah, kalau teman-teman belum punya ya teman-teman harus buat dulu file koneksinya kayak gitu ya. Nah, harusnya seperti ini sudah bisa nih teman-teman. Kita akan coba ya. Kode.php. Kalau masih ada salah nanti kita betulkan. Nah, ini teman-teman sudah ya. Di sini kenapa 11? Karena angka terakhirnya 10. Coba kita hapus. Harusnya 10 ya. Kita reload ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Fungsi substr itu kayak apa gitu. Supaya lebih jelasnya. Substring, kemudian saya kasih num. Di sini formatnya string aja ya. Tuh agak 5 kayak gini. Kemudian di sini misalkan saya kasih var, kemudian save contoh.php kayak gini. Kemudian echo $var. Oke, kita buat di sini localhost bit contoh.php kayak gitu. Apa ini? Oke, kayaknya ada yang salah nih teman-teman. String number num. Oh, ini teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Di sini kan ada MK nih. Kalau kita hitung 4, 5, ya nggak ada 5 ya, karena sudah dipotong 4, jadi sisanya 3 gitu. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, dipotong 4, makanya sisanya 3 gitu. Nah, kalau gimana kalau misalkan ini kita jadi 2 gitu. Nanti yang munculnya cuma 2. Begitupun 1. Dia nanti yang munculnya 1 digit. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa implementasikan ini. Nanti teman-teman bisa cari deh ini sprintf itu fungsinya untuk apa, yang jelas seperti itu. Karena di sini saya menggunakan 5. Ini kita ubah dulu jadi 5 ya. Kenapa jadi 3 kayak gitu? Oke, karena di sini saya menggunakan lengthnya 5, jadi kita harus tentukan dengan 5 kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan 7, maka di sini harus 7 juga. Harus disamakan gitu biar formatnya sama gitu ya teman-teman. Kemudian 0, 0 ini untuk apa? 0 ini sebenarnya kalau kalau saya coba-coba gitu kan, sebenarnya ini nggak ada sih penjelasannya di internet atau gimana gitu ya. Kalau kita coba-coba 0 ini
Kayak misalkan kita pengen mencetak 7 ya misalkan ya, 7, kemudian nolnya kita hilangkan. Nah, nanti akan jadinya kayak gitu. Harus jadinya kayak gini teman-teman. 10 doang gitu. Kalau kita kasih 0, kita lihat. Nah, kayak gitu. Harusnya ada 7 nih, 7-nya ke belakang. 1, 6, 6, 7 ya kan, 7. Jadi 0 itu fungsinya untuk itu ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan 5, saya akan ngatur 5. Saya juga sebenarnya kurang begitu paham dengan format-format seperti ini karena formatnya itu banyak. Ada B, ada D, mungkin ada B, B, D, kemudian E kecil. Nah, ada banyak lah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, karena di sini saya menggunakan string, jadi saya menggunakan yang S gitu. Di sini karena 5, saya akan tulis di sini 5. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa implementasikan ini ke script auto generate-nya teman-teman gitu kan. Nah, di sini akan coba saya contohkan nih gimana cara pakainya gitu ya. Biasa teman-teman ya menggunakan HTML kayak gitu. Misalkan teman-teman punya form di sini, kemudian punya nggak bisa ya pakai gini. Input tipe teks aja ya karena ini kan varchar atau string gitu kan. Akan menggunakan varchar value terus udah ya kayak gini aja contohnya ya. WD nggak usah deh ya. Kemudian di sini langsung teman-teman tulis ini echo ya teman-teman kayak gini. Teman-teman bisa tulisnya begini juga bisa. PHP kemudian echo kayak gini bisa. Nah, langsung di sini auto kode kayak gini. Nah, kita akan coba. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini sudah di dalam kayak gini. Nanti supaya si pengguna atau ini nggak bisa dihapus-hapus gitu kan. Nanti teman-teman bisa aja di sini kasih read only teman-teman, read only kayak gini. Lupa sudah lama ini jadi kayak gini lah maklum ya. Loh kok hilang? Kalau di refresh itunya malah. Nah, kalau di sini dia kayak nyimpan cache gitu. Nah, jadi dia nggak bisa diubah nih ya. Kayak gitu. 10. Kalau misalkan 9 kita hapus, dia udah otomatis jadi 9. Ya, karena angka terakhirnya itu 8. Nah, jadi kayak gini. Penggunanya kayak gini, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa pakai nggak usah pakai gini. Nah, kalau kayak gini kan nanti kelihatan tuh kodenya berapa gitu. Misalkan teman-teman nggak mau di from itu menampilkan kayak gininya. Nanti teman-teman bisa dengan cara di hidden, tipenya tipe hidden kayak gini. Kayak ini hidden. Nanti kan nggak kelihatan ya. Nah, kayak gitu. Tapi value-nya tetap MK9 gitu. Atau juga teman-teman nanti bisa pakai atau panggil kode ini di script pas teman-teman mau nyimpen datanya ke database gitu. Jadi nanti teman-teman pas begitu di sintak apa namanya? insert insert into misalkan into tb mkl terus ada value kan kayak gini. Value kayak gini. Nah, misalkan nanti teman-teman bisa panggil kayak gini. Langsung kayak gini. Tapi jangan kayak gini, nanti ini kebacanya string teman-teman ya, harus kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini untuk primary-nya, kemudian disusul dengan yang lainnya gitu. Misalkan nama apa gitu kan ya, nanti kayak gitu. Bisa kayak gini, atau juga sebelum kayak gini, teman-teman buat dulu variabel kode, misalkan kemudian sama dengan kayak gini. Nah,
Bisa di-include-kan atau teman-teman nanti bikin fungsi sendiri. Nanti file ininya teman-teman pisah ke misalkan namanya fungsi kode, di-include dulu, kemudian langsung bisa panggil kayak gini, asal namanya sama, kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman tuliskan panjang seperti ini nggak apa-apa. Kalau mau simpel nanti di-include kayak gini, nanti isinya kode-kode semua. Ada kode, misalkan yang pertama itu kode transaksi, yang kedua itu kode apa, isinya satu file itu nanti isinya generate kode semua, kayak gitu. Jadi cara penggunaannya kayak gitu, bisa bisa menggunakan begini, hidden, atau teman-teman mau ditampilkan kayak gini bisa, atau pengen langsung disimpan di sintak insert-nya misalkan kayak gini. Ini kan query ya, ibaratkan ini query lah, query gitu. Kayak gini, insert. Nah, panggilnya kayak gini, harus ada petik 1, petik 2, titik, autokode dalam kurung buka, kurung tutup, titik, petik 2, 1 gitu. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mungkin video ini sangat singkat sekali. Kita lanjut ke tutorial yang part 3 nanti ya.